sabar. Oke. Jadi kita duduk dulu Pak, nanti boleh untuk berdiri. Jadi narasumber kita, saya biasanya manggilnya Om Rudiarman karena beliau sama seumuran dengan saya. Kepercaya Bu. Jadi sebelum kita mulai, kita sampaikan aturan main biar sebenarnya nanti semakin hidup. Jadi kita mau main ya? Iya, jadi kita pengen main dan pengen bertanya. Yang pertama kita mendengarkan paparan dari narasumber, nanti dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab dengan peserta, dan yang ketiga ini perlu disimak. Jadi nanti kita akan memberikan pertanyaan dan akan ada hadiah yang sangat menarik. Oh, hadiahnya hadiahnya apa ya? Hadiahnya voucher menginap. wow. Menginap di mana nih? Voucher menginap di nanti terakhir aja kita sebutkan. Kita masih di hotel dan bukan di rumah. Siap, di hotel loh. Jadi yang artinya hadirin semua mesti menyimak. Siap, Oke, hadirin semua, seperti yang kita tahu di era ekonomi yang seperti sekarang ini, serta kinerja bisnis yang secara umum masih melemah, yang tentunya diikuti dengan daya beli masyarakat yang turun, tentunya juga berdampak terhadap bisnis properti yang ada di Indonesia. Tetapi di sisi lain ada fenomena pertumbuhan ekonomi digital yang sangat kontras pertumbuhannya dibanding dengan pertumbuhan bisnis konvensional. Ternyata terjadi nih Mas perubahan tren gaya konsumen yang semakin terkoneksi dengan internet, yang semakin canggih, dan itu hampir menyentuh dari seluruh aspek kehidupan masyarakat modern. Tidak hanya bisnis yang lain, tentunya bisnis properti pun tidak dapat terhindar dari fenomena disruption yang terjadi. Sekarang kita sudah lihat banyak sekali model-model bisnis properti yang baru, di mana itu sangat menyaingi bisnis properti konvensional. Cikal bakalnya itu dilandasi dari konsep berbagi Mas, yang sekarang disebut dari istilah economic sharing. Ya, ini terjadi pergeseran pemahaman konsumen akan konsep kepemilikan. Banyak orang yang sekarang merasa tidak perlu memiliki aset kalau dia bisa menikmati, bisa memanfaatkan aset hanya dengan skema sewa, hanya dengan skema pinjam. Sehingga bermuncullah co-working, co-living, co-warehouse, dan lain-lain yang tentunya ini merubah tren bisnis dari properti. Nah, atas fenomena ini tentunya Mas Rudi sebagai leader marketing properti mendapat tantangan yang luar biasa ini untuk meyakinkan, memotivasi, mengarahkan teman-teman marketing supaya tetap berinovasi nih, menyesuaikan dengan tren bisnis yang ada. Nah, supaya tidak panjang lebar, kita akan coba gali nih dari Mas Rudi kiat-kiat cara-cara terobosan dari beliau untuk menghadapi tantangan atau kondisi properti yang sekarang ini terjadi. Oke, waktu dan tempat kita persilahkan Mas Rudi. Oke, sip. Cek. Oke, thank you ya Ibu Cici. Thank you Bu Cici dan juga Pak Bagus, Om Bagus ya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi ya. Nah, benar bicara soal disruption, tantangan banget ya. Apalagi mungkin kita tahu bahwa di sektor properti banyak sekali mengalami penurunan. Ya, realita tadi yang Ibu Cici bilang bahwa banyak kan maunya co-living, co-sharing, ya dan lain-lain. Ya. Ini realita yang ada kalau bicara soal properti dalam kurang lebih 4-5 tahun ini mengalami penurunan. Realitanya investor, ya mungkin di sini saya mau tanya dulu, ada yang bisnisnya properti, boleh lambaikan tangannya mungkin. Iya karena Bu Linda ya properti ya. Ya kalau Bu Linda dari properti sih kan bangun terus ya. Dengan bangun terus. Ya, oke, kita bicara benar. Realitanya dalam 4-5 tahun ini untuk investor jarang. Tapi saya mau sharing bahwa untuk sisi end user, apalagi kita di
di Indonesia, ya, masih end user yang masih banget, ya, masih realitanya masih, karena kebanyakan orang yang di Indonesia ini beli mungkin buat anak, ini masih realita buat cucu. Saya masih menjumpai. Jadi end user, mereka bukan sisi untuk disewakan atau apa, lebih ke situ dulu. Nah, tapi realitanya kalau Bapak Ibu pelaku bisnis di properti, ya, ada 81 juta, ya, milenial yang belum memiliki properti. Datanya dari mana? Nunggu warisan mungkin. Datanya dari mana? Datanya itu dari Kemen PUPR, ya. Kemen PUPR, ya, datanya seperti itu. Bisa teman-teman bisa lihat di Detik Finance. Nah, itu realita yang ada. Nah, kalau saya lihat, wow, ini kalau dari sisi saya sebagai pelaku bisnis properti, ya, ini peluang banget. Ya, ini peluang. Tapi dengan adanya tadi, yang tadi seperti Ibu Cici bilang kan, kebanyakan maunya sewa, ya, sesuai. Nah, sebelum itu, jadi saya bikin namanya campaign, namanya Muda Keren Punya Properti. Wow, tagline yang luar biasa. Muda, keren, dan punya properti. Nah, apa yang saya campaign ini nggak sesuatu yang fenomenal, karena kayak ngelawan arus, kesannya melawan arus. Sedangkan sekarang ini realitanya bahwa anak-anak milenial gitu kan lebih suka yang bicara soal gadget, jalan-jalan, ya, makan, ya, sesuatu yang instagramable, ya. Jadi nggak terlalu fenomenal, tapi saya packagingnya dengan storytelling, ya, dengan storytelling. Storytelling ini, kita tahu bahwa di kehidupan ini ada 3 kategori dulu, 3 kategori dalam hidup, ya. Bicara soal umur, ya, usia. Nah, mungkin Bapak Ibu tahu bahwa usia pensiun umur berapa? Ada yang bisa jawab? 55. Umur pensiun? Biasanya 55. 55 ya. Biasanya. Kita tahu ya, umur pensiun ini kita bicara profesional, ya. Profesional umur 55. Nah, realitanya banyak saya jumpai, ya, umur 55, ya, tapi belum punya properti. Yang harusnya umur 55 itu lima cucu, ya, ya kan, ajak cucu mungkin jalan-jalan, ya, enjoy. Tapi karena nggak punya properti, ya, paling menikmati uang pensiun, ya. Tapi berapa lama? Gitu. Akhirnya karena nggak punya properti, yang tadi dengan mindset co-living, ya kan, co-working, ya kan, akhirnya kan ngontrak, ya. Nah, realitanya ngontrak itu butuh biaya, dan percaya atau tidak, harga kontrakan tiap tahun mengalami kenaikan. That's why. Itu realita yang ada. Kalau mindsetnya ngontrak, mau nggak mau kan kalau pensiun otomatis cari income untuk bayar kontrakan, ya kan? Kalau yang memiliki anaknya sukses atau berhasil, kalau enggak mau nggak mau ya mesti kontrak lagi, ya. Akhirnya harus mencari income tambahan yang ada jadi stres, ya, yang ada jadi stres banget, gitu kan? Jadi itu yang terjadi, itu kategori pertama yang umurnya senior, ya, pensiun. Nah, saya juga menjumpai yang ini bicara yang kategori kedua, yang umurnya ini katanya kalau pria itu mapannya umur berapa? Berapa ya? 40 kayaknya udah banyak yang makan juga. 40 ya. Ya, ada kata-kata juga like begins at 40 katanya kalau pria, ya. Ya, saya juga menjumpai banyak yang saya kenal, ya, umur 40, tapi realitanya bahwa umur 40 juga kebanyakan income yang didapat juga sebenarnya gede, besar. Ada yang 50 juta, 60 juta, tapi habisnya, saya sempat tanya, ada punya properti ya? Nggak ada juga. Habisnya uangnya gimana? Wah, cicilan mobil, cicilan jalan-jalan, cicilan restoran, dan itu semua dalam bentuk cicilan. Jadi realita itu umur 40. Lanjut lagi yang ke generasi milenial, udah disebutkan 81 juta milenial belum punya properti. Nah, bayangin kalau itu terjadi udah kayak lingkaran yang nggak berujung. Kalau dengan konsep tadi, ya,
ya co-living, co-working, ya kayak nggak pernah namanya punya properti. Dan akhirnya ya, ini yang terjadi gitu. Dan nah saya sharing ke teman-teman milenial, saya sering diundang di kampus atau ke platform-platform gitu seperti ada financialku.com ya. Kemudian juga saya sharing di CNBC dan juga TV-TV lainnya gitu kan. Saya sharing tentang pentingnya. Saya sharing ini nggak jualan properti sebenarnya. Saya sharing pentingnya punya mindset muda keren punya properti. Jadi punya properti dari muda. Kita belajar untuk apa? Menunda senangan dulu. Bukan nggak boleh senang loh, tapi menunda. Gimana kita bisa budgeting? Gimana kita bisa melakukan saving? Untuk apa? Untuk dia punya kehidupan yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah. Nah, berhubungan sama dengan breakthrough leadership dan strategic execution, ya, menghadapi tantangan realita yang ada. Khususnya saya di bidang properti, saya bergerak sebagai konsultan dan juga membangun tim marketing. Kami kerjasama dengan developer, ya. Nah, kami membantu untuk proses penjualan. Nah, jadi yang saya lakukan dalam sebagai leader gitu, kita melakukan sistemnya edukasi, bukan hard selling. Sekarang jujur kata ya, iya, udah gak zaman hard selling, langsung tawarin, udah gak zaman. Jadi saya lebih ke edukasi. Banyak saya mengisi webinar atau seminar offline dan seminar online mengedukasi. Ya, kita punya gerakan tadi muda keren punya properti. Nah, kita mengedukasi bagaimana nih anak-anak muda bisa punya properti pertama, ya, properti pertama. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya. Nah, lewat apa yang saya share, saya juga edukasi ke tim sales kami. Saya sebagai leader harus menggaungkan itu di tengah arus yang tadi yang Ibu Cici bilang, ya disruption tadi. Tapi saya sebagai leader, kami sebagai leader juga harus sebagai corong lah ya bahasa ini. Kita harus mengedukasi, ya, menginformasikan. Ini loh realita yang bisa terjadi. Ya. Karena kita tahu juga dari zaman dahulu, orang-orang yang punya tuan tanah itu pasti dibilang orang-orang kaya ya. Orang kaya lama. Ya, saya punya teman juga tanahnya di mana-mana, ya kan, banyak bangun building, office tower, jadi itu ya asetnya wow gitu ya, bisa mengelola ya. Tapi kalau sebagai yang orang gaji pas-pasan bisa nih kebeli rumah, bisa nggak? Nah itulah makanya kita mulai edukasi ya, kita kerjasama sama financialku.com ya, kita mengedukasi gimana nih ya cara untuk bisa bayar DP ya, cara beli properti sesuai dengan kemampuan, bukan kemauan dulu nih, kemampuan ya. Karena pemerintah kita juga bagus banget karena meluncurkan rumah subsidi kan, rumah subsidi ya. Nah, bagi yang mungkin masyarakat atau milenial gajinya 4 juta bisa, tapi kalau yang gajinya udah di atas 4 juta, nah mungkin ke arah yang harganya yang ya 180 juta, 200 juta gitu kan. Nah, tapi ada cara-caranya untuk mengedukasi tersebut. Tapi sekali lagi nggak gampang. Maka itu kita melihat dan juga kita gandeng influencer ya. Dan mulai dan juga kita gandeng juga perbankan. Oke, banyak gerakan-gerakan untuk gimana yang muda punya properti keren ya, dari muda punya rumah dan lain-lain. Nah, bicara lagi, itu merupakan strategi juga. Karena kalau realitanya saat kita jualan tapi kondisinya berlawanan, itu kan nggak gampang. Tapi ketika kita sifatnya edukasi, ya sifatnya edukasi, menjelaskan ini loh, lama-lama kita nggak cari kita nggak cari klien, tapi klien yang mulai atau belajar gitu ya, belajar. Nah dari situ baru diarahkan, oh ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini, oh ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini. Nah jadi kalau menurut saya
adanya permasalahan atau problem, ya, kalau kita memiliki sudut pandang atau kita lihat cara pandang yang berbeda, maka kita bisa melihat problem adalah peluang. Oke, gimana itu Mas? Merubah problem menjadi peluang. Yang tadi 81 juta milenial belum punya properti. Kalau misalnya kita bisa lihat, oh berarti ini adalah sebuah problem gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari problem ini, oh inilah peluangnya gitu. Pasar kita nih. Yes, ini pasar yang dimana kita meyakinkan pasar tersebut supaya bisa apa? Supaya bisa teredukasi, ya, dan bisa manage keuangan mereka, dan juga bisa memutuskan untuk punya properti. Gitu sih. Jadi dari apa yang mendingan sewa atau ini, iya kalau sewa terus nanti mau selamanya sewa, ya. Kapan punyanya? Betul. Nah itu yang. Nah dalam menjalankannya juga nggak mudah, nggak sekedar membalikan telapak tangan. Ya, kita butuh namanya kolaborasi. Ya, kita butuh namanya kolaborasi. Ya, kolaborasi untuk apa? Untuk bisa bergandengan tangan nih, untuk bisa mengedukasi semuanya. Jadi ini yang kita lakukan, ini yang kami lakukan sebagai seorang leader, ya, sebagai seorang leader kita bisa bergandengan tangan bersama-sama untuk melakukan edukasi ini. Yes. Dulu kan pernah saya baca yang terkait biografinya. Yes. Om Ruby ini dulunya berubah pikiran karena mengikuti seminar. Jadi awalnya adalah seorang pekerja mungkin seperti kita yang datang pagi, pulang malam, gajinya sedikit begitu dan pas-pasan biasanya. Jangan gitulah. Gara-gara seminar ternyata Om Ruby punya mindset yang berbeda. Mungkin ini perlu kita gali dulu. Bagaimana ya? Kok gara-gara seminar ternyata jadi berubah gitu? Iya, oke. Hanya karena seminar tuh? Iya, karena seminar saja. Sebenarnya gini sih, ini balik lagi, setiap orang punya passionnya masing-masing. Ya. Iya. Oh, serius. Oke. Ya, Mas Ruby kayaknya mau berdiri, mau Iya. bebas Mas. Oke. Nah, saya percaya ini, setiap orang punya passionnya masing-masing. Setiap kita individu punya passion. Ya. Ada yang mungkin saya nggak menganggap itu, saya nggak menganggap bahwa jadi karyawan itu salah. Justru saya sebenarnya di mindsetnya aja sih. Sebenarnya saya juga pebisnis, sebenarnya saya juga melayani orang lain, melayani, ya kan. Nah, nggak masalah sih sebenarnya. Itu cuma passion aja, passion yang saya lakukan. Saya ingin sesuatu yang ini sesuai dengan ide dan juga kreativitas, gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, waktu itu saya ikut seminar dan saya melihat, oh, ini saya bisa punya idealis dan saya bisa salurkan, ya, sesuai dengan passion yang saya punya, gitu kan. Maka lebih mantap gitu sih Pak. Jadi itu yang saya rasakan. Iya. Jadi ada materi slide mungkin yang ingin disampaikan? Boleh juga ada pointernya atau Pointer. Oke. Nah, saya juga menggunakan salah satu platformnya YouTube ya, untuk mengedukasi. Karena kita tahu bahwa saat ini dari usia bisa dibilang balita ya sampai senior banyak menggunakan YouTube, banyak nonton gitu ya. Siapa yang di sini nggak pernah nonton YouTube boleh angkat tangan? Oh nggak ada yang angkat tangan ya? Jadi semua nonton YouTube. Oke, Oke, tadi juga belum kenalan juga. Nama saya Ruby Herman. Silakan bisa connect sama saya di. Oke, next aja ya. Next boleh. Bisa dibantu manual? Next aja. Oke, next lagi boleh. Next lagi.
Next lagi saya berawal dari seorang agent property. Jadi berawal dari agent property, saya juga pernah bekerja di Agung Podomoro. Next lagi boleh Pak? Jadi cepat aja berawal kerja saya ini Ambil Resident, Kuningan City, dan saya bekerja dengan property. Next lagi. Ya boleh next lagi boleh Pak? Next lagi. Oke. Jadi pendidikan saya pernah dari SMA Bunda Mulia, Universitas Tarumanegara, dan mengikuti Victoria Leadership Institute. Next lagi Pak. Dan saya pernah ikut John Robert Powell, Certificate Property Analysis, sama juga belajar dari Pak James Wick ini ya, di mana grab audience gitu ya. Oke. Next lagi. Nah ini ada istri saya hadir di sini dan juga putri saya. Next lagi boleh? Mungkin boleh berdiri? Boleh berdiri. Ya istri saya boleh. Ya. Iya, kabarnya Bu Maya tadi ya. Saya sama ibu Maya, Bu Maya. Oke. Ya ini keluarga saya. Next lagi. Nah ini tim kami. Tim kami kurang lebih ya sekitar 100 sales ya. Dan tapi kami punya tim namanya tim member, tim freelance. Next lagi Pak. Itu sampai dengan 1000 orang lebih sekarang. Ya. Nah hubungan sama properti kita suka jalan-jalan ya. Kita ada target ya. Kita jalan-jalan. Nah, harusnya bulan Maret ini kita jalan-jalan ke Jepang, cuma karena lagi ini ada lagi virus kita cashback. Oke, next lagi cashback bahasa ini. Bonusan berarti Mas? Baru bonusan berarti. Iya, mesti ke Jepang nih. Iya. Nah, ini saya edukasi, saya sharing juga tentang properti lewat YouTube. Ya, jadi kayak saya punya toko 24 jam gitu kan. Ya, punya toko 24 jam yang bisa masuk langsung ke handphone. Gitu kan. Gitu. Jadi buat saya ini merupakan sebuah opportunity ya. Di balik realita yang ada. Kalau bagi flyer, bagi 790.000 flyer berapa lama gitu kan? Iya kan? Nah, tapi kalau lewat platform YouTube ini saya bisa mengedukasi atau sharing ya. Nah, saya bukan yang review makanan gitu kan. Tapi lebih ke properti. Next lagi. Ya, ini banyak sekali properti kita review, edukasi, gimana sales properti bisa jualan, gimana sih memilih rumah yang baik, pilih misalnya mau beli rumah atau mau beli apartemen. Next lagi boleh. Nah, saya juga kerjasama sama financialku.com juga, ini beli properti, investasi rumah tinggal atau apartemen misalnya. Kenapa sih harus beli properti di usia muda gitu ya? Nah itu juga saya sharing sih juga. Oke, next lagi. Ya, oke next lagi. Nah, yang tadi saya bilang bahwa masalah adalah peluang. Ketika kita ada masalah, ketika ada problem yang ada, ketika kita bisa melihat masalah itu sebagai peluang, maka teman-teman di sini ya, bisa memanfaatkan ya problem yang ada untuk menjadi peluang. Ya, next lagi. Nah, teman-teman juga harus bisa menganalisa nih problemnya apa sih yang ada, ya. Dan apabila teman-teman menganalisa problem yang ada, ya maka Anda bisa next, ya Anda bisa menjadi problem solver, ya. Rezeki yang kita dapat karena kita bisa beresin masalah yang ada. Betul atau betul? Betul ya. Ya. Kita bukan hanya mindset saya, bukan kita cuma nggak ngapa-ngapain tapi dapat rezeki, tapi kita bisa memecahkan masalah yang ada, maka kita bisa mendapatkan rezeki mengalir. Gitu. Jadi apapun posisi Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika kita bisa beresin masalah di dalam perusahaan atau dalam kehidupan, maka kita akan mendapatkan reward. Betul ya? Karena tim saya juga sales properti, ketika bisa mencapai target achieve, maka bonusnya akan keluar, rewardnya akan keluar. Next lagi. Nah, ini banyak orang nggak punya passion for selling. Ya. Nah, kita realitanya, ya. Saya boleh tanya, setiap perusahaan rata-rata ujung-ujungnya apa? Jualan. Rata-rata ya, kayak jualan jasa, jualan produk, dan jualan apa?
Nah, di zaman now ini, so kita harus punya passion, harus punya gairah untuk jualan. Iya. Bisnis menyenangkan menghasilkan uang gitu ya. Gitu ya, bisnis Menyenangkan menghasilkan uang. menyenangkan menghasilkan uang. Nah, apabila kita punya passion for selling ya, maka ya apapun juga menjadi lebih mudah. Ini ya, apapun posisi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bangga ya untuk minimal untuk memperkenalkan atau menjual ide, menjual kreativitas, menjual terobosan. Passion. Ya. Next. Dan juga jangan kerja sendirian. Ya. Jangan kerja sendirian. Kolaborasi, build tim, membangun tim, menduplikasi. Ya, kita tahu bahwa sekarang ini kan ya Avenger aja kerjanya tim. Avenger yang tim. Ya, satu tim ya. Iya. Dan saya salut juga sama tim di sini kan ya, yang luar biasa mempersiapkan acara ini ya. Tim yang amazing banget ya. Kalau sekarang ini katanya bikin seminar nggak mudah untuk mendatangkan orang. Tapi kalau hari ini banyak sekali yang datang, kita kasih tepuk tangan dong buat Anike yang luar biasa mempersiapkan. Yes. Ini saya tahu bahwa di tim ini rata-rata posisinya udah luar biasa ya. Ada yang direktur, ada yang juga yang udah levelnya top gitu, tapi mau gitu humble, mau sharing, mau bekerja dalam tim hingga acara ini bisa terjadi. Jadi di tengah disruption, di tengah keadaan yang mungkin nggak pasti, mari kita lihat apa nih problem yang ada, ya apa nih peluang yang ada. Jadi kita bisa mendapatkan itu, maka kita bisa nggak cuma memenangkan pertandingan, tapi juga bisa berdampak, memiliki sesuatu yang lebih yang kita bisa bagikan ke banyak orang, masih bermanfaat buat banyak orang. Itu aja sih dari saya untuk gimana kita bisa sebagai leader, gimana teman-teman sebagai leader bisa melihat dan menganalisa supaya bisa tercipta ya, penjualan dan juga menjadi solusi. Oke, terima kasih untuk Rudi sekali lagi. Oke, nah ini dia tuh. Ya, saya percaya bahwa opportunities don't happen. Ya, kadang gitu ya, kesempatan ya atau peluang itu nggak terjadi gitu. Tapi kadang kita bisa menciptakan. Ya, kita bisa nggak tergantung harus kayak saya bikin campaign tadi bukan kalian punya properti, ya, saya buat gitu. Akhirnya gelombang ini makin banyak, dan saya bisa bergandingan tangan sama bapaknya. Kita bisa menciptakan. Oke. Sesi pertanyaan ke audiens ada. Ya. Jadi ada pertanyaan titipan Om sebenarnya. Titipan ya? Iya, titipan. Titipan siapa nih? Titipan dari Emas. Jadi begini, Om Ruby ini kan melihat banyak orang, banyak tim yang bekerjanya mungkin tidak dalam satu tempat, komunikasi mungkin hanya kadang-kala by WhatsApp doang seperti itu. Nah, tentunya pernah mengalami masa-masa sulit yang benar-benar pada titik nadir istilahnya. Bagaimana kiat-kiat dari Om Ruby menghadapi masa-masa sulit itu dan merubah masa sulit itu menjadi suatu kesempatan yang akhirnya menciptakan peluang? Realitanya masa sulit itu selalu ada di tiap musim ya. Realitanya. Dan yang saya lakukan biasanya gitu. Memang kita tim banyak juga ya. Tapi saya selalu sempatkan untuk seminggu sekali datang ke masing-masing proyek gitu. Dan kita ada namanya weekly meeting ya. Weekly meeting. Walaupun kita punya manajer, kita punya supervisor, kita kumpulin dan saya pribadi suka mendengar langsung dari sales tentang problem yang ada. Gitu, kondisi market ini pengennya apa sih? Ya. Jadi saya menyempatkan walaupun seminggu sekali, ya, untuk dengar langsung nih. Ini kendalanya apa? Ini kendalanya apa? Nah, terus kita coba solve the problem ini nggak cuma saya sendirian, tapi saya coba diforumkan gitu. Menurut ini gimana?
ada solusi ya, menurutnya gimana? Jadi kita bisa sama-sama untuk mencari solusi, dan ketika yang menghadapi problem ini solusinya terjawab, maka itu juga bisa kayak duplikasi juga gitu. Ketika teman yang lain menghadapi atau problem yang sama, nah itu bisa jadi jawaban. Cloning ya. Jadi Tidak hanya bottom tapi bottom up, kita gali apa sih solusi yang ada di sana. betul. Tapi kadang juga Bu ya, ada juga yang sales yang malu, ya. Nah karena pendekatannya ya saya mungkin dari ke SPV dulu atau ke manajer dulu gitu loh. Lalu kalau saya udah tahu nih mau lebih solusinya, nah saya kadang lebih cenderung ajak meeting atau makan bareng gitu. Nah sebelum makan bisa lebih cerita lagi, nah, bisa ada jalan keluar. Jadi lebih personal touch ya. Yes. Nah mungkin yang kedua, sebelum saya pertanyaan dari audiens, tentunya sebagai leader muda nih Mas, yang membawahi tadi ratusan, bahkan kalau freelance sampai ribuan ya Mas ya. Tantangan Mas Rudi menghadapi marketing ini dengan berbagai background pendidikan, berbagai background usia. Jadi ada yang milenial, ada yang kolonial, ada yang junior. Nah itu trik-triknya apa? Terus style atau figur pemimpin seperti apa sih yang cocok untuk menghadapi kondisi yang tadi sulit seperti ini? Nah, silakan Mas. Oke, seperti saya bilang, saya sih cenderungnya bukan tipe yang tangan besi gitu ya. Saya bukan tipe yang tangan besi gitu, ngomong A langsung harus A. Nah, tapi saya lebih pendekatannya lebih ke ngobrol, ya lebih ke coaching dan support. Butuhnya apa sih? Ya. Jadi waktu kebanyakan saya momen-momen liburan itu, momen-momen liburan bersama tim, saya selalu ikut menyempatkan diri gitu, ikut ya. Padahal saya kan juga punya partner juga dalam bisnis, ada 2 partner saya, mereka nggak ikut, saya lebih suka ikutan liburan. Nah di situ momennya banyak. Saya punya tim, ada yang S2 juga, S1 ada, SMA juga ada. Gitu. Nah, usia yang paling tua yang milik Mas Rudi berapa? Oke, ini karena kerjaannya properti, saya punya tim ada yang usianya 6 bulan. Ya, ibu-ibu. Gitu. Kalau tadi lihat di foto kan ada ibu-ibu, ya. Ya harusnya ini kita lagi di Jepang juga. Tapi sebelumnya kemarin Januari kami sempat ke China. Januari awal sebelum ada Indonesia. Ya. Nah di situ kita bisa ngobrol, bisa lebih terbuka, gitu, lebih tahu oh ini loh, ya kan, hobinya apa, sukanya apa, gaya bicaranya seperti apa. Dan biasanya kalau udah acara informal itu lebih gampang terbuka. Nah, Sangat personalitas sebenarnya. personalitas. Dan saya rata-rata tahu nih. Dan saya tanyakan apa sih goals, apa sih impiannya, passionnya apa sih, cari uangnya untuk apa, gitu. Nah, tiap orang beda-beda. Ya ada yang pengen punya rumah, ada yang pengen, ya kalau yang masih muda ada yang pengen menikah, ada yang pengen ajak orang tuanya umroh misalnya. Jadi setiap marketnya itu kita harus tahu dan pendekatannya harus tahu gitu. Nah, momen itu kita pakai untuk apa? Saat lagi keadaan sulit, lagi keadaan yang nggak gampang, ayo kan impian kita ini. Jadi 3 ini ya, liburan, ngobrol, makan-makan, enak banget ini Bu. Enak semua ya. Iya enak semua. Pulang-pulang closing project gitu ya. Ini berarti enak semua, berarti nggak ada yang nggak enak berarti. Kayaknya perlu kepikiran menjadi YouTuber nanti itu. Tapi realitanya problem selalu ada. Kita nggak bilang bahwa semua ada problem. Semua ada problem. Nah, salah satu yang saya kepikiran kenapa bentuk tim kayak model reseller gitu ya, banyak kayak member gitu ya. Nah, kita tahu bahwa kekuatan Indonesia ini referensi. Kalau ibu kamu makanan enak biasa suka cerita ya? Cerita. Pasti berbagi sering. Yes, sharing. Nah ini dia sharing kan nggak dibayar ya kan? Nah makanya kami bikin sistem referensi. Jadi mereka tim freelance itu jadi mereferensikan. Nanti yang support oleh tim internal saya yang mengeksekusi. Gitu.
tadi kita pakai filosofi tadi, ketika ada sesuatu yang enak pasti referensi. Nah itu tadi program untuk member itu. Dan di tengah kondisi yang sulit, ketika banyak tim, ketika banyak orang, maka bala bantuan kan lebih banyak gitu. Dan itulah, jadi bisnis kita harus dikenal atau dibantuin oleh banyak orang. Kalau bapak ibu punya bisnis atau bapak ibu punya kerjaan yang bantuin banyak, maka lebih ringan, Pak. Betul ya? Tapi kalau yang bantuin dikit atau yang bantu jualin dikit, lebih sulit. Gitu. Makanya saya menggunakan strategi itu, ya. Strategi itu untuk apa? Strategi itu saya lakukan untuk yang dilakukan. Oke, kita sampai pada sesi pertanyaan. Kita akan buka pertanyaan dari para audiens yang ada di sini dengan cara angkat tangan, menyebutkan nama, profesi dan pertanyaan secara singkat dan jelas. Yuk, kalian ya? Ya. Dapat voucher hotel ini? Belum. Ya, kita manfaatkan mumpung ada Urbi yang memang ahlinya di properti atau pertanyaan terkait leadership, silakan kita buka pertanyaannya. Ya, silakan. Oke, Bapak. Ada Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agus. Halo Pak Agus ya. Saya dari PPHC, sebuah NGO. Mungkin tidak terkait dengan properti, tapi ada satu hal yang sebenarnya ingin saya tanyakan. Kita sudah sering dengar kata passion. Oke. Ya, di mana-mana orang selalu bilang passion. Kalau kerja tidak punya passion maka tidak ada apa-apanya. Pertanyaan saya sekarang, how to build the passion? Apakah passion itu memang dilahirkan, sudah datang di badan kita dengan ada passion, atau passion itu bisa sesuatu yang datang kemudian menurut Mas Rudi, Om Rudi, kira-kira seperti apa? Terima kasih. Thank you Pak. How to build passion. How to build passion. Iya. Bisa build kah? Atau apa? Iya. Langsung dijawab. Langsung dijawab. Boleh saya langsung jawab ya sebelum saya lupa ya? Boleh. Saya jawab ya. Oke. Passion ini kayak gairah Pak. Gairah di dalam. Ini sih kalau menurut saya sih lahir dari dalam ya. Ketika passion ini ketika kita melakukan segala sesuatu tidak dibayar pun nggak apa-apa. Kalau menurut saya, tapi hati-hati juga, ya. Banyak juga orang yang terjebak sama passionnya, ya. Itu saya ada punya topik lagi namanya ikigai, ya. Banyak orang yang terjebak passion misalnya, orang punya passionnya nyanyi, ya. Tapi passionnya itu nggak bisa menghasilkan uang, repot ya. Orang suka nyanyi, ya. Tapi passionnya ini nggak bisa menghasilkan uang, nggak bisa menghasilkan untuk kebutuhan hidupnya. Sedangkan dia punya passionnya itu, ya hati-hati juga, jangan terjebak sama passion. Sekali lagi Pak, passion adalah gairah yang tumbuh di dalam diri kita gitu ya. Dan how to build a passion, ketika kita melakukan pekerjaan yang sesuai dengan passion itu kayaknya waktu berasa cepat aja. Ada nggak yang Bapak Ibu berasa seperti itu? Ya, itu ya. Nah, how to build-nya, ya kita harus mempertajam yang berhubungan sama passion. Kalau misalnya nyanyi, ya harus mempertajam. Terus terang Pak, saya suka ngomong gitu. Ya, dulu saya pernah punya impian untuk menjadi artis, jujur aja ya. Tapi nggak laku Pak, nggak laku Bu. Jadi, ya gimana ya, passion saya nggak bisa membiayai kehidupan dia gitu ya, nggak bisa membiayai kehidupan saya gitu. Akhirnya saya ubah, saya fokus ke bisnis gitu. Tapi bisnis itu bisa menghidupi kehidupan saya dan saya hidupkan kembali gitu. Lewat platformnya YouTube gitu ya. Lewat platform misalnya saya diundang isu seminar ya, atau nyanyi atau main TikTokan gitu. Jadi ini sih Pak. Nah, saya coba connectin antara passion dan bisnis. Akhirnya bisa, gitu. Jadi kalau Bapak tanya gimana sih, ya tahu itu passion atau bukan? Simpelnya itu, ketika Bapak Ibu melakukan hal tersebut, nggak dibayar pun oke.
Mas Rudi, kalau terkait pertanyaan Bapak itu bisa bawaan atau memang bisa di-build, bisa diusahakan? Ya, bisa bawaan, bisa di-build pun juga bisa. Ada tes kok untuk mengetahui passionnya apa. Tapi kalau yang saya paling mudah, ya itu seperti itu. Ya, ada yang orang yang enjoy untuk melakukan traveling gitu. Kerjanya traveling ya, 2 bulan, 3 bulan. Nah dia harus cari tahu nih, harus cari gimana nih traveling tapi bisa menghasilkan. Akhirnya adalah travel vlogger yang traveling gitu, atau mereview tempat-tempat liburan. Itu dibayar mahal juga gitu. Tapi gimana untuk bisa convert untuk menjadikan uang gitu. Ada juga yang sukanya kuliner, ya. Ada juga yang sukanya memimpin. Ada yang suka menyanyi, ada yang suka melukis. Jadi beda. Ini karena passion ada yang ikut juga sama hobi, ya. Itu yang terjadi. Oke. Itu artinya bahwa kita harus bisa mengidentifikasi passion kita ada di mana, Yes. gitu ya. Betul sekali. Identifikasi. Ya betul ya Bunda ya. Oke. Semoga bisa dijawab. Pertanyaan berikutnya. Ini teman saya, Om. Oh iya. Iya. Teman-teman. Dia juga traveler juga. Traveler juga ya. Betul. Terima kasih waktunya. Iya. Perkenalkan nama saya Uli, saya bekerja di swasta. Iya. Yang pertama mengenai properti, kepemilikan properti, apalagi kalau yang muda-muda kayak Iya. kita kan pengennya banyak ya. Tuh, pengennya banyak nih. Bukan satu, pengennya banyak. Ya jalan-jalan ya makan. Oh, Itu oke. kadang jadi pilihan terakhir untuk ya udah ntar aja, Iya. ntar aja. Gitu. Iya, iya. Bagaimana cara kita membuat keinginan punya properti itu jauh lebih tinggi dibanding jalan-jalan. Karena memang kan kalau muda biasanya masih muda spending, ntar tahu-tahu udah umur berapa dan nggak punya properti gitu. Iya. Yang kedua passion for selling. Iya. Ini kan ceritanya orang jualan tuh butuh keberanian dan tahan banting ya. Karena kan kita menawarkan tuh mungkin sekali orang nggak suka, Siap-siap ditolak ya. sekali enggak. Nah itu how to improve supaya orang juga kitanya nggak mudah, Iya. nggak gampang putus asa kalau lu jualan apa sih kayak gitu kan. Iya. Gitu. Terima kasih. Oke. Oke. Sip. Sekarang langsung dijawab sudah. Nah, kalau tadi, orang muda atau milenial, ini tadi, saya cuma mau bilangkan gini, ada yang anak-anak muda, ya, yang dididik sama orang tuanya, ya, saya cuma mau bilang flashback nih, ada yang dididik sama orang tuanya. Nah, kalau udah punya penghasilan, harus punya rumah ya, atau punya properti kan, ada gitu. Saya dilahirkan seperti itu. Saya dilahirkan dari orang tua saya, diedukasi seperti itu. Ya, harus belajar nabung untuk apa? Beli rumah. Saya berani yakin di antara teman-teman pasti ada aja yang orang tuanya mendidik seperti itu. Ada. Ya, itu jadi turun-temurun. Tapi ada juga yang enggak. Ada juga yang enggak. Nah, makanya saya men-sharing, mengedukasi yang enggak. Jadi apa yang saya diajarin sama orang tua saya nih, oh gini ya. Nah, saya ajarin lagi, saya anggapnya kayak saya sebagai orang tua, saya ajarin lagi ke milenial, saya ajarin lagi, sharing lagi ke para milenial. Ini loh, apa yang saya sudah diajarkan, saya sharing lagi. Ini loh, kita mesti belajar namanya menunda kesenangan, cuma menunda ya. Menunda kesenangan, kita belajar nabung untuk apa? Yuk nabung DP, nabung buat bayar DP, ya, nabung buat bayar DP, ya. Kita bisa makan, bisa having fun, tapi di manage keuangannya, ya. Belajar untuk menyisihkan 20% misalnya, ya, bisa dapat income 5 juta, yuk 1 juta tabung. Buat apa? Buat kita DP, ya, buat nabung buat DP. Karena saya juga untuk beli properti pertama, ya, beli properti pertama DP-nya saat ini 5%. 5% doang, 5%. Ya, jadi kalau gajinya 5 juta, ya, belilah properti yang kurang lebih harganya kurang lebih di bawah 200 juta. Kalau 200 juta, DP 5% artinya 10 juta. Kalau teman-teman milenial dalam sebulan ngumpulin 1 juta aja, maka dalam kurang lebih 10 bulan udah kekumpul ke DP. Gitu kan. Nah, 4 juta ini teman-teman bisa alokasi ke yang lain, mau having fun dan lain-lain.
Ya. Nah, mindset inilah yang saya sharingkan. Ya, mindset ini yang saya sharingkan ke anak milenial. Karena gitu, beli gadget aja bisa lebih mahal dibandingkan DP rumah. Itu realita. Tapi karena campaign-nya gadget lebih ganas, ya lebih ganas campaign-nya gadget, ya udah. Ya, nah maka itu saya dengan apa yang ada, ya dengan kondisi apa yang ada di tangan saya coba. Lalu kolaborasi lah dengan finansial, yang lain kita bikin campaign, ya gitu. Jadi kita lihat apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di ini sesuai dengan kemampuan. Jangan beli pengen rumah yang 1 miliar, gitu. Karena nggak sesuai sama kemampuan. Ya, dengan realitanya kenaikan properti itu selalu ada. Dibandingkan kenaikan gaji, nggak sebanding. Yang gaji 5 juta, tahun depan mungkin gajinya naik 10% jadi 5.500.000. Properti yang 200 juta, ketika tahun berikutnya naik 5% aja, itu naiknya udah 10 juta. Jadi nggak kerja, selalu nggak kerja, gitu. Ya itulah edukasi seperti itu. Ya, dengan menunda, ya semakin tertunda terus sampai umur 55 baru sadar. Kenapa ya menyesal? Kenapa nggak umurnya dari 25 I start buying property? Gitu. Itu yang saya campaign. Nah ada lagi teman saya, dia tadi punya mindset sewa terus ya. Dia jualan bakmi. Ya. Saya waktu itu udah bilang, mumpung bakmi lo lagi bagus, cicil, beli gitu. Sekarang kondisi juga mengalami disruption, ya kan? Makanan sekarang banyak sekali pengusaha makanan. Akhirnya sewanya nggak sewa gitu. Mestinya bisa sambil itu bisa cicil. Dalam waktu kurang lebih 10 tahun itu peningkatannya harganya luar biasa. Akhirnya nggak beli terus, gitu. So that's why kalau mau mulai start from now, gitu. Tapi sesuai dengan kemampuan. Nah, buat teman-teman milenial bisa lihat dan connect sama saya ada di YouTube channel Ruby Herman. Yes. Kemudian juga saya ada Instagram, IG, ya. IG juga @Ruby Herman. Nah, apa yang saya edukasi ini kayak passion juga. Apa yang saya banyak loh, nggak dibayar atau apa, saya sharing itu kamu, gitu. Tapi saya kayak punya ada passion, ayo anak-anak muda ini harus banyak tahu. Karena nggak semua mengkampanyekan seperti itu. Mau beli propertinya di mana pun silakan. Tapi ini merupakan kayak passion dalam diri saya untuk sharing hal tersebut. Oke, jadi kuncinya start from now dan tadi yang pertanyaan apa ya? Passion for selling. Nah, bicara soal passion for selling ini, nah ini dia. Saya percaya bahwa setiap orang punya ide-ide, dia punya ide-ide, punya terobosan. Tapi kadang ide kita kadang kuburkan dalam hati, dalam pikiran, gitu kan. Tapi nggak punya keberanian untuk menjual ide kita atau menawarkan ide kita ke banyak orang, ya kan? Nah, passion for selling ini bisa banyak hal, ya bisa banyak hal. Jadi kita punya benar-benar kita bisa bekerja di perusahaan, kita bangga nggak nih bekerja di perusahaan tersebut? Kita sharing nggak apa sih keunggulan dari perusahaan yang tempat kita bekerja? Nah itu sebuah passion for selling. Ya, ketika kita mau menggaungkan, ketika kita mau punya gairah ya untuk inilah menjual, memberitahu apa sih fungsi atau keunggulan dari perusahaan yang kita lagi bekerja, minimal kita bisa increase atau membuat perubahan. Oke, mungkin cukup atau satu kali pertanyaan lagi? Satu kali lagi. Ada dua, ada tiga. Iya. Oke, mungkin sama bagus mau pilih yang mana? Iya, pertama silakan Pak. Mau disebutkan nama, profesi dan pertanyaan silakan Pak. Terima kasih, nama saya Samsul dari PT Untek Putra Perkasa. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau menanyakan trik yang terbaik untuk membangun tim, karena tim ini adalah khususan bagi tujuan kita ya. Karena tim ini ada beberapa kepala dan isi kepala yang bermacam-macam. Mungkin di antara kepala itu ada juga yang pengkhianat gitu kita bilang. Karena masing-masing punya
pikiran gitu. Ya. Jadi di sini saya mohon apa trik yang terbaik untuk membangun tim yang baik gitu untuk kesuksesan. Oke, saya kasih tips dulu ya Pak. Kalau misalnya menghadapi pengkhianat ya, saya kasih tipsnya dulu. Mesti move on Pak. Mesti move on, jangan sakit hati. Gitu. Kalau misalnya di dalam situ ada pengkhianat dan ketahuan dan akhirnya keluar kan, ya udah. Kita harus move on. Jadi mesti gini. Untuk membangun tim, kita harus belajar percaya. Harus belajar percaya sama orang lain. Ya, tapi sebelum percaya, kita harus tahu kapabilitasnya apa ya orang ini. Kemampuannya apa? Ya, kita harus tahu menaruh orang yang tepat di posisi yang tepat. Betul nggak? Siapa? Benar. Nah, jadi kita harus belajar tes dulu, beri kepercayaan hal-hal kecil dulu. Ya, karena untuk membuat sebuah tim kan beda-beda nih. Ada yang keuangan, ada yang marketing, ada yang accounting, ada yang HRD dan lain-lain. Itu kan masing-masing ada jurusannya. Tapi ketika kita tahu orang yang tepat di posisi yang tepat, kita tes dulu dari sekap, kasih perkara kecil dulu, hal-hal simpel, diberi kepercayaan. Karena saya percaya, ketika kita dipercaya hal yang kecil kita melakukan dengan baik, maka kita akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Gitu. Jadi kalau saran saya Pak, tes aja dulu, kasih tanggung jawab CL. Bagus nggak nih? Terus lihat kemampuan orang ini bagaimana dalam menyelesaikan tugas. Hasilnya excellent kah? Atau bagus? Atau biasa aja? Gitu. Dan dia responnya ketika dikasih, orang itu akan lihat responnya ketika diberikan tugas, ya kan? Kelihatan responnya itu nggak bisa membohong, gitu kan? Apakah dia melakukannya dengan enjoy, dengan tulus, dengan hati, atau enggak? Nah, untuk menyatukan tim itu nggak gampang, ya. Tapi banyak cara sih Pak, banyak cara. Nah, kalau saya tadi lagi untuk menyatukan tim kita gampang. Ya, kita liburan, tapi akan kok pas liburan kita kelihatan Pak. Mana yang egois, Liburan, mana yang ngobrol, makan. Iya, karena orang itu harus terlihat, ya, harus terbuka. Ya, kalau cuma keadaan kayak gini nggak bisa terbuka. Tapi harus dalam beraktivitas dan lain-lain itu bisa kelihatan. Dan kita bisa pelan-pelan bisa mengetahui karakter orang tersebut gimana. Gitu sih. Jadi nanti bisa diusulkan mungkin ke para bosnya Pak, biar kita tahu kita liburan, makan dan ngobrol. Biar kita tahu mana yang menjadi tim, mana yang jadi penyata. Setuju. Jadi hasil dari skenario Bapak sampaikan apa hasilnya? Kita perlu liburan Pak, ngobrol dan makan. Nah, itu komunikasinya. Oke, mungkin Mas Bagus karena waktu juga sudah ini. Kita kasih kesempatan satu pertanyaan. Nanti tentunya mohon dijawab dengan singkat. Tadi ada ibu ya, tadi ibu Ika antusias sekali. Ibu ini ya, boleh. Iya. Tadi antusias sekali. Saya lihat dari mukanya itu. Ya, selamat siang Bapak. Saya Wani Dewi. Tadi Bapak bilang merubah problem menjadi peluang. Yes. Bagaimana sih Pak mengimplementasikannya? Oke. Itu aja pertanyaannya. Sip. Oke, selamat siang. Ibu, saya boleh tahu Ibu di bidang apa sih Bu? Saya punya usaha di bidang jasa outsourcing. Outsourcing. Apa yang problem apa yang Ibu sedang yang Ibu lihat sekarang terjadi? Ya kan kita berhadapan dengan owner ya. Kadang ego yang tinggi. Gitu. Ego yang tinggi. Iya, dia kan dia kita selalu harus baik Pak, baik Bu, gitu kan? Gitu. Kan ya, apapun, makanya bagaimana sih kita mengimplementasikannya di kehidupan kita. Kalimat yang tadi di awal Bapak sampaikan bahwa merubah program menjadi peluang. Iya. Pak. Tadi Ibu outsourcing di bidang jasa servisnya apa Bu? Kebersihan ya? Iya, rumah sakit. Rumah sakit? Ya kan dihadapi dengan dokter, owner, macam-macam pasien gitu kan? Iya. Yang memiliki ego yang tinggi, mereka sudah pusingnya dengan mengantri BPJS. Kebersihan yang kotor-kotor terus, rumah sakit gitu. Ini nggak direkam kan? Iya. Oke. Nah, kalau dulu, ya, thank you Bu. Nah, menurut saya sih di tengah tadi yang Ibu bilang ada
ego, terus begitu kebersihan yang tadi ngantri dan lain-lain. Sebenarnya sih ada peluang juga tuh. Tadi di balik masalah, tadi ada peluang, ya. Nah, ibu bisa juga kalau tadi untuk membersihkan, ya, membersihkan. Nah, sebenarnya bisa juga membuka pasar, membuka market. Kalau saya bisa mengedukasi, gimana sih bisa belajar properti. Ibu juga bisa sharing, gimana sih cara membersihkan. Karena gini, ibu kan butuh klien-klien baru, ya. Klien-klien baru, nah, misalnya ada problem yang ada, misalnya ini loh, kotor terus. Nah, gimana tips untuk membersihkan keadaan, membersihkan kondisi, atau misalnya building nih, tips membersihkan kaca misalnya. Percaya nggak? Di video di YouTube untuk how to, bagaimana bisa ini, bagaimana bisa ini, itu banyak sekali dilihat, banyak sekali ditonton. Nah, jadi kalau saran saya, ibu sebagai di bisnisnya kebersihan, jadi ibu mesti sosialisasikan ilmu-ilmu atau sosialisasikan gimana sih cara membersihkan. Nah, support baik ibu, perusahaan ibu. Gimana membersihkan lantai yang sudah kusam, umum, gitu kan? Nah, kasih share cara-caranya. Nah, terus misalnya nih, kalau gimana nih abis antrian yang tadi tuh, nah, gimana nih solusinya? Gimana solusinya bisa setelah habis antrian itu rame bisa bersih lagi? Kasih tips dan triknya, gitu ibu. Nah, jadi ibu analisa atau bisa mengedukasi. Di setiap ini ada kayak poster gitu, bersih bang sehat. Tambahin lagi juga kasih quotes yang lucu mungkin supaya bisa mengedukasi. Saya kebersihan adalah pangkal dari iman. Terus seperti itu. Nah, kalau bicara soal kebersihan, itu merupakan peluang juga kan Bu. Realitanya banyak perusahaan-perusahaan yang butuh outsource, ya. Sampai saya biasa kalau properti kita ada kerjasama sama outsource juga untuk ketika mau saat terima rumah itu dibersihin detail banget. Jadi kayak misalnya catnya lah, atau debunya lah, dan harganya juga tinggi. Nah, jadi itu yang ketika banyak orang yang tahu, maka banyak orang yang butuh jasa dari ibu. Nah, kalau ibu baru ya, sekarang nih, contoh, misalnya lagi virus ini ya, terus ini. Nah, gimana dia dari sisi ibu menanggapi itu? Ya, ibu kasih solusi. Gimana nih cara membersihkan? Gimana cara membersihkan gedung? Gimana cara membersihkan kantoran? Gimana cara membersihkan meja? Dan bisa siapa? Kalau soal pribadi ego business owner atau apa, itu beda lagi solusinya. Gitu. Yang saya mau bilang, ya bahwa setiap kantor atau setiap perusahaan pasti butuh namanya jasa cleaning service. Pasti butuh, baik untuk perbankan dan lain-lain sebagainya masih butuh. Nah, tapi gimana jasa ibu diketahui oleh banyak orang? Itu sih. Oke, cukup ya. Kali ini, silakan Mas Ruby kalau mau duduk. Kali ini kita akan memberikan pertanyaan bagi yang bisa menjawab. Mendapat voucher menginap di mana? Di Prime Park Hotel. Oh. Kebetulan ini bisa digunakan di 4 kota. Oh, serius? Panitia tidak boleh, panitia. Panitia tidak boleh ya? Panitia tidak boleh. Bandung, Pekanbaru, Cawang dan Surabaya. Ya. Pertanyaannya mudah. Nanti tolong Mas Bagus, siapa yang paling cepat mengangkat tangan? Iya. Saya ngadep sini aja ya, biar kelihatan. Siap ya? Siapa nama kucing Mas Ruby Herman? Itu juga saya nggak tahu. Saya nggak punya kucing. Oke, kali ini serius. Serius benar ini Bu? Ini serius. Apa caption atau tagline dari Mas Ruby Herman? Ayo, siapa yang jujur duluan? Silakan Pak. Silakan. Ini Pak. Silakan Pak. Kayak tadi sama Mas Pinto kayak tadi ya.
properti. Apa? Muda, keren, memiliki properti. Apa? Kayaknya Salah. Yang mana yang duluan? Ini. Ini. Lumayan loh, nginep ya. Oke. Punya properti. Iya. Silakan. Oke. Ini voucher sponsor dari Ibu Linda. Thank you, Ibu Linda. Konten, terima kasih banyak Bu Linda. Thank you. Boleh, silakan. Oke, mungkin Sebenarnya foto dulu deh. foto atau ngobrol sama Ruby. Jangan lupa di review hotelnya. Siap. Langsung YouTube. Dia travel kemarin dari Rusia dia. Wih, cocok dong. Kapan-kapan kita collab. Iya, jadi cocok dia. Iya, cocok. Kemarin dari mana Mbak? Dari Rusia atau? Oh dari Rusia. Rusia. Oke. Oke, kita foto dulu. Terima kasih ya Pak ya. Oke, ya. Jangan lupa nge-vlog ya. Masih ada satu lagi voucher. Silakan Om dilihat siapa yang Biar oke. Bu Cici lah. Kita berikan satu pertanyaan yang pasti peserta yang di sini bisa menjawab. Apa nama perusahaan yang dipimpin Mas Ruby dan beliau sebagai apa? Mana? Sana, yang mana? Kita. Oke Mbak. Mas Andre. Mas Andre. Yang mana? Ya. Oke. Perusahaan Land Property sebagai CEO. Oke. Iya. Oke. Maju ke depan, kita silakan Bu Linda. Vouchernya masih ada 12 Pak, tapi yang kali ini cuma 2 yang dihadirkan. Hadiah-hadiahan. Oh ya, Oh, iya, Pak. Mas Adi GM nih. Propertinya berapa Bu? Saya 3. pernah nginep, ya saya pernah nginep nih di Mas Adi. Thank you. Yes. Masih ada 12 Pak, tapi dibagi hanya 3 hari ini. Untuk 3 atau 2 Bu? Oke. Oke, selamat menginap tuh. Bagus banget ya. Nama pilihan bukan baru Surabaya, Jakarta, Bandung. Siapa saya? Oke, nanti di Bandung. Oke, tiba di penghujung acara. Maka setelah kita mendengarkan pemaparan dari Mas Rudy Herman, maka kita lebih memahami pentingnya figur sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang problem solver, directing dan supporting atau coaching. Dan Bu, sebelum persembahan satu lagi nih dari satu lagu dari Mas Rudy Herman, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Herman atas sharing ilmunya yang luar biasa tentang leadership. Dan juga terima kasih kepada audiens semua karena begitu antusias menyimak dan bertanya. Aplaus buat kita semua. Dan terakhir sebagai penutup saya ingin mengutip statement dari mantan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. cakep. Enggak Bu ya? Bukan. Saya pantun Bu tadi. Pemimpin yang terhebat belum tentu orang yang melakukan hal-hal besar, tetapi dia adalah orang yang membuat orang lain melakukan hal-hal besar. Saya Cici. Saya Bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum persembahan satu lagu dari Mas Ruby katanya mau mengajak tiktokan lagi. Kita main tiktokan ya. Nah, tiktokan sekarang jadi alat promosi. Oh, Oke. sudah semua Iya. jenjang usia sudah mengenal semua ya. Oke, waktu dan Iya. kita persilakan. Oke. Oke. Kita ngumpul tengah aja kali ya. Oke, Berdiri Pak. aja ya. Berdiri aja, teman-teman. Berdiri aja. Saya tiktokannya dari sini aja ya. Ya kita berdiri Bapak Ibu. Sebelum kita nanti makan siang biar makan siangnya lebih enak. Sebelum TikTok, Kita apa gaya ubur-ubur ya? Iya. sebelum Oh, TikTok, sebelum tiktok gimana Bu? udah pada berdiri semua kan? Aplaus sekali lagi buat Pak Ruby Herman.
buru-buru lagi. Saya juga nggak buru-buru. Aditya bisa di depan. Aditya, bantu paru di depan. Ibu mau ikutan sini saya pegang. Ibu mau ikutan sini. Iya, iya. Oke. Play ya. Musiknya ulang boleh? Play. Oke, ulang ya. Musik ulang. Tunggu ya. Ini pas boleh pegang ya. Saya kasih ini aja. Musiknya saya pakai ini aja boleh? Musiknya saya pakai ini aja. Oke, biar sinkron. Kalau nggak ada sinkron ya. Dapat semua ya? Masuk YouTube nih Mas. Kirim makanan dulu. Gini ya, Mas boleh pegang ini. Maju ya. Ini tes dulu ya. Tes dulu ya. Oke. Tes dulu ya. Oke, ini ya. Ulang ya. Oke. Aku itu menjadi nih. Di sini nih. Di sini menjadi. Tunggu. Oke, ayo. Oke, ready? Oke. Ready? Tahan ya. 1, 2, 3. Ini bisa menguatkan kita bahwa selalu ada harapan, selalu keluar. TikToknya bersembunyi. Maaf. Yang bisa nyanyi ikutan nyanyi boleh. In all my soul, so heavy, when troubles come, and my heart burden me, and I am still and waiting in the silence until you come and see what with me. You raise me up so I can stand on
dan souvenir dari PPR kepada leader nomor 2 kita, Bapak Rudi Herman. Wartawan, kami persilakan. Jawab bos. Selanjutnya kepada kelompok terkait harap bersiap-siap untuk dengan souvenirnya. Buat tim 2 untuk siap-siap memberikan souvenir dan foto bersama. Silakan Bu Linda, Bu Mia, dan Pak Vincent. 1, 2. 1, 2. Baiklah, terima kasih buat Pak Rudi Herman. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Pak Rudi Herman. Kami tunggu lagi ya Pak. Luar biasa ya.